Selamat datang kembali di penelusuran kita. Pernah nggak sih Anda mungkin pas lagi lihat katakanlah Koloseum di Roma atau mungkin Parthenon di Yunani, terus kepikiran kok bisa ya peradaban sekeren ini akhirnya meredup gitu? Atau sebaliknya, kenapa ada masa-masa tertentu yang kayaknya wah meledak banget kreativitasnya, banyak penemuan baru yang sering kita sebut zaman keemasan itu? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang mau coba kita gali jawabannya hari ini. Kita akan dipandu oleh kutipan dari buku Johan Norberg yang mengkaji 7 era kejayaan besar dalam sejarah manusia. Jadi misi kita kali ini bukan cuma ngelihat, oh ini naik, ini turun, tapi lebih ke memahami polanya. Kenapa bisa bersinar terang banget, terus kenapa kok cahayanya bisa hilang. Dan yang paling penting, apa relevansinya buat kita sekarang ini. Oke, mari kita mulai aja penelusuran mendalamnya. Tentu, tentu. Memang gampang ya kalau kita lihat sejarah, itu isinya cuma kegagalan atau perang melulu. Tapi buku ini, sumber kita ini, ngajak lihat dari sisi lain. Sejarah itu sebenarnya kayak gudang harta karun. Isinya pengetahuan, institusi, teknologi, yang justru udah membebaskan kita dari banyak banget kesulitan di masa lalu kan. Jadi memahaminya itu bisa membuka mata kita soal potensi manusia itu sebenarnya sejauh mana. Sumber kita ini fokus ke 7 contoh spesifik. Ada Yunani klasik di Athena, terus Republik Roma sampai awal kekaisaran, ada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, Tiongkok pas zaman dinasti Song, Italia di masa Renaissance, lalu Republik Belanda, dan yang terakhir yang dianggap masih jalan sampai sekarang, era Anglosfer, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Wah, 7 era ya. Beda-beda banget itu kelihatannya. Ada Yunani kuno, ada Islam, Tiongkok, Eropa. Tapi kok bisa sama-sama disebut zaman keemasan? Apa benang merahnya? Nah, definisinya sebenarnya cukup to the point ya. Zaman keemasan itu intinya periode waktu yang relatif singkat, tapi di dalamnya terjadi ledakan inovasi besar. Dan kuncinya di berbagai bidang. Jadi bukan cuma satu penemuan hebat, tapi serentak gitu. Seni, sains, teknologi, ekonomi, jalan bareng. Jadi kayak ada momentum gitu ya, bukan cuma soal penemuan teknis aja berarti. Mungkin suasananya juga beda. Tepat sekali. Buku ini menyoroti banget soal itu. Ada semacam budaya optimisme yang kuat. Orang-orangnya itu percaya kalau kemajuan itu mungkin. Jadi mereka berani coba hal baru, eksperimen gitu. Pakai metode atau teknologi yang belum jelas hasilnya. Dan yang penting banget, ada keterbukaan buat saling berbagi. Jadi nemu apa, nggak disimpan sendiri, tapi disebar. Ya hasilnya itu tadi, kreativitas budaya meledak, penemuan sains penting muncul, teknologi baru lahir, ekonomi juga ikut tumbuh pesat. Oke, jadi optimis, berani coba, dan terbuka. Lalu kondisi apa sih yang biasanya memungkinkan ledakan kayak gini muncul? Kayak resepnya gitu ada nggak? Analisis di buku ini nunjukin ada beberapa prasyarat penting. Yang pertama itu keragaman ide. Ini kayak bahan bakunya lah. Makin banyak ide, metode, cara pandang yang beda-beda tersedia, ya makin besar kemungkinan muncul kombinasi baru yang inovatif. Kedua, perlu ada kepadatan populasi tertentu. Biasanya ini terjadinya di kota. Makanya kota-kota kayak Athena, Roma, Baghdad, Kaifeng di Tiongkok, Florence, Amsterdam, London, New York, itu jadi pusatnya. Tempat orang pintar dan idenya ketemu. Jadi keramaian kota itu penting ya? Penting banget. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling krusial. Keterbukaan, openness. Maksudnya, terbuka sama kontribusi dari luar, dari peradaban lain. Ini kayak jalan pintas buat dapat lebih banyak bahan baku ide tadi. Makanya zaman keemasan itu sering munculnya di persimpangan budaya. Tempat ketemunya pedagang, pelaut, imigran, ilmuwan dari mana-mana. Perdagangan, perjalanan, migrasi, itu semua bawa inspirasi baru. Ada kutipan dari sejarawan Verlan Braudel di buku ini, dia bilang, jarak itu musuh nomor 1 peradaban. Makin gampang ide bergerak, makin bagus. Gitu. Wah, menarik. Jadi, bukan soal agamanya apa atau budayanya apa secara spesifik, entah pagan, muslim, konfusianis, Kristen, sekuler, tapi lebih ke soal seberapa welcome mereka sama pengaruh luar. Persis. Buku ini nekenin banget, kuncinya bukan di sifat bawaan budayanya, tapi di kemauan buat belajar, menyerap, dan ya kadang meniru dari orang lain. Kalau gitu gimana biasanya percikan awalnya muncul? Apa langsung bikin sesuatu yang benar-benar baru atau gimana?
Nah, ini dia nih salah satu poin yang menurut saya cukup bikin kita mikir ulang. Seringkali awalnya itu justru dari nyontek. Maksudnya meminjam, meniru, mengadopsi, bahkan kadang ya mencuri ide dari peradaban lain yang waktu itu dianggap lebih maju. Oh iya, contohnya gimana tuh? Contohnya banyak banget dan meyakinkan sih. Roma misalnya. Mereka itu terkenal pragmatis banget kan? Nggak gengsi buat niru taktik perang, senjata, bahkan desain kapal dari musuh yang baru mereka kalahin. Terus, budaya Yunani itu mereka serap habis. Dewa-dewi, alfabet, filsafat. Tokoh sekelas Cicero aja itu belajarnya filsafat ke Athena loh. Mereka juga pinter banget ngerangkul elit lokal sama dewa-dewa daerah taklukan biar jadi bagian dari sistem Romawi. Kata Montesquieu, alasan Roma bisa kuasai dunia itu ya karena mereka selalu mau ninggalin cara lama kalau nemu yang lebih baik. Wah, kayak prinsip open source zaman kuno ya. Ada contoh lain lagi? Mungkin dari Abbasiyah? Abbasiyah di Baghdad itu contoh yang, wah, spektakuler sih. Mereka bikin gerakan penerjemahan masif di Bait al-Hikmah, rumah kebijaksanaan itu. Nggak tanggung-tanggung, karya Yunani, Persia, India, semua diterjemahin ke bahasa Arab. Mereka nggak malu belajar dari peradaban yang dianggap kafir sekalipun. Bahkan mereka sampai klaim kalau pewaris sejati peradaban Yunani itu ya mereka, bukan Kekaisaran Bizantium yang Kristen Ortodoks. Lalu Renaissance di Italia, itu kan sering dibilang kelahiran kembali klasik. Betul. Mereka memang aktif banget nemuin lagi teks-teks klasik Yunani Romawi yang sempat hilang di Eropa Barat. Kayak Petrarch, nemuin lagi surat-surat Cicero. Tapi nggak cuma itu. Mereka juga belajar dari dunia Islam lewat para pedagang Arab. Misalnya, sistem angka Hindu Arab itu dibawa Fibonacci dari perjalanannya. Bahkan cerita Marco Polo tentang canggihnya Tiongkok zaman dinasti Song itu juga jadi inspirasi besar. Terus, Republik Belanda. Mereka banyak niru teknologi pelayaran, terus mereka welcome banget sama pengungsi Huguenot dari Prancis, Yahudi Sephardi. Mereka bawa skill, bawa modal. Filsuf Pierre Bayle sampai bilang Belanda itu bahtera besar para pengungsi. Oke, jadi polanya niru dulu, adaptasi, baru mungkin inovasi ya. Tapi kan sekedar niru aja nggak cukup dong buat bikin zaman keemasan. Pasti ada faktor lain. Anda benar sekali. Nggak cukup cuma niru. Proses menyerap ide dari luar ini harus didukung sama institusi yang kuat di dalam. Maksudnya struktur sosial, politik, hukum yang memang memungkinkan atau bahkan mendorong penemuan, inovasi, dan adaptasi itu terjadi. Ide bagus kan perlu rumah yang nyaman buat tumbuh ya? Institusi yang kayak gimana tuh contohnya? Macam-macam sih bentuknya, tapi polanya kelihatan. Kayak di Athena, ada demokrasi, ya meskipun terbatas ya, bukan kayak sekarang yang digagas Cleisthenes. Ada majelis rakyat, ada kebebasan ngomong yang dipuji Pericles itu sebagai awal tindakan bijaksana. Di Roma, ada sistem hukum yang kuat, kayak 12 meja itu, yang menjamin kesetaraan di depan hukum. Konsep kewarganegaraan mereka juga relatif inklusif, bahkan buat mantan budak. Terus, jaringan sekutu mereka itu didasarkan pada kepatuhan sukarela, bukan cuma paksaan. Kalau di luar Eropa, Tiongkok Song misalnya. Nah, Tiongkok era Song itu menarik banget. Mereka punya pemerintahan sipil yang kuat, basisnya meritokrasi, lewat ujian pegawai negeri yang lebih terbuka. Pasar bebasnya dinamis banget. Itu kelihatan di lukisan gulir Qingming yang terkenal itu. Hak milik pribadi atas tanah juga diakui. Dan tentu, inovasi teknologinya didukung sistem ini. Cetakan bergerak, kompas, mesiu. Terus di Italia Renaissance, persaingan antar kota-kota kayak Florence sama Venesia itu justru memacu inovasi. Didukung juga sama hukum dagang yang maju, terus ada patronase seni dan ilmu dari keluarga kaya kayak Medici. Belanda dan Anglosfer gimana? Belanda itu republik yang desentralisasi ya. Mereka punya toleransi beragama meskipun ya ada batasnya juga sih. Pasar bebas, terus institusi bisnisnya inovatif banget. Contohnya VOC itu. Nah, kalau di Inggris, habis Revolusi Agung 1688 itu kan muncul monarki konstitusional. Ada supremasi hukum yang jelas lewat Bill of Rights, hak milik pribadi kuat, ada lembaga ilmiah kayak Royal Society, kebebasan pers juga mulai tumbuh. Ide-ide ini yang kemudian dibawa dan dikembangin lagi di Amerika Serikat lewat deklarasi kemerdekaan dan konstitusi. Jadi intinya ada kerangka kerja yang melindungi dan mendorong kemajuan gitu.
Oke, oke. Jadi kita udah lihat nih gimana zaman keemasan itu bisa lahir dan berkembang. Ada keterbukaan, ada meniru dan inovasi, terus didukung institusi yang pas. Tapi, ini bagian yang agak sedih nih. Kata buku ini, zaman keemasan itu kok ya nggak awet gitu. Sering banget justru pas lagi jaya-jayanya, tiba-tiba meredup. Kenapa bisa gitu ya? Apa yang salah? Iya, ini emang bagian yang paling gimana ya, bikin miris tapi sekaligus paling banyak pelajarannya. Sumber kita ini ngutip hukum Cardwell. Itu pengamatan dari sejarawan teknologi namanya D.S.L. Cardwell. Intinya dia bilang, kebanyakan masyarakat itu ternyata cuma kreatif secara teknologi dalam periode yang relatif pendek aja. Habis itu muncul resistensi terhadap perubahan. Resistensi. Dari siapa? Nah, ini temuan yang cukup mengejutkan ya, dan konsisten di berbagai peradaban yang dianalisis. Penyebab utamanya itu seringkali bukan tekanan dari luar, tapi justru dari dalam. Dari kelompok elit yang udah mapan, bisa penguasa, pendeta, birokrat, atau kelompok bisnis lama. Mereka ini merasa terancam sama ketidakpastian dan gangguan yang dibawa inovasi dan ide-ide baru. Jadi, demi mempertahankan posisi dan kenyamanan mereka, status quo lah istilahnya, mereka berusaha buat menerapkan lagi aturan baku, ortodoksi gitu, membatasi kebebasan, dan akhirnya ya secara efektif mematikan mesin inovasi itu sendiri. Wah, jadi kayak reaksi defensif dari yang udah enak di atas gitu ya? Takut posisinya kegeser. Persis. Analoginya mungkin kayak perusahaan raksasa yang udah sukses banget sama produk lamanya, terus tiba-tiba muncul startup kecil, bawa teknologi baru yang ganggu pasar. Reaksi pertamanya seringkali bukan ikut adaptasi, tapi malah coba neken atau hambat si pendatang baru ini. Nah, pola kayak gini ternyata berulang terus dalam sejarah. Oke. Selain resistensi dari elit internal ini, ada faktor lain nggak yang bisa memicu kemunduran zaman keemasan? Di luar, dan seringnya saling terkait. Dari internal misalnya, bisa karena hilangnya kepercayaan diri. Kayak yang dialami Athena setelah kalah perang Peloponnesia yang brutal itu. Sejarawan Thucydides nyatet sendiri gimana karakter dan moral orang Athena merosot waktu itu. Terus, perang saudara dan perebutan kekuasaan. Itu juga sering banget jadi pemicu kehancuran. Kita lihat di Roma kan, pertarungan antar jenderal kayak Sulla lawan Caesar. Atau di Abbasiyah ada periode anarki di Samara. Itu yang paling fatal tadi disebut pemaksaan ortodoksi ya. Cuma ada satu cara berpikir yang benar, yang lain salah dan harus diberantas. Contohnya banyak banget. Penganiayaan filsuf atau kelompok agama minoritas di akhir Kekaisaran Roma, terus ada periode Mihna di Abbasiyah, itu semacam inkuisisi buat maksain pandangan teologi rasionalis, tapi terus dibalik jadi konservatif. Terus kebijakan dinasti Ming di Tiongkok yang menutup diri dari perdagangan luar, kontrareformasi Katolik di Eropa yang nekan protestantisme dan sains, kasus Galileo kan terkenal tuh, sampai pengambilan alihan kekuasaan oleh kelompok Calvinis garis keras di Belanda setelah Remgiar, 1672, tahun bencana itu. Ini momen-momen kematian bagi Sokrates gitu. Ketika bertanya dan ragu dianggap bahaya. Kalau faktor dari luar gimana? Kayak invasi atau penyakit? Faktor eksternal juga jelas ada perannya. Tapi seringkali dampaknya jadi parah banget itu karena pondasi internalnya udah rapuh duluan. Wabah penyakit contohnya, wabah Antoninus di Roma kemungkinan cacar, itu bisa melumpuhkan populasi dan ekonomi secara drastis. Invasi dari luar, kayak bangsa Jermanik nyerang Roma, Mongol hancurin Baghdad dan naklukin Tiongkok Song, atau Perancis invasi Belanda, itu jelas destruktif. Dan yang menarik, seringkali penyerbu ini adalah bangsa yang sebelumnya udah belajar teknologi dan taktik dari peradaban yang mereka serang. Jadi kayak senjata makan tuan gitu. Perubahan iklim juga disebut sebagai faktor kontribusi. Misalnya, berakhirnya periode iklim yang enak di Mediterania itu ganggu pertanian Romawi. Atau kondisi yang makin kering mengancam pertanian di wilayah Abbasiyah. Tapi kayaknya buku ini lebih nekanin ke faktor internal ya, terutama yang sifatnya psikologis. Iya, ada penekanan yang kuat ke faktor psikologis, yaitu ketakutan, atau angst istilahnya. Ketika sebuah peradaban dilanda ketakutan entah karena perang, wabah, ketidakstabilan ekonomi, atau apapun, respons alaminya seringkali jadi menutup diri. Jadi lebih curigaan, lebih kaku, cari kambing hitam. Nah, ketakutan inilah, menurut argumen di buku yang melumpuhkan senjata kita paling ampuh buat hadapi tantangan, yaitu rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemauan buat coba-coba. Musuh dari luar mungkin bisa hancurin kota kita,
tapi cuma kita sendiri yang bisa membunuh semangat inovasi dari dalam. Wah, dalam juga ya. Ini jadi nyambung ke zaman kita sekarang nih. Tadi disebut era Anglosfer Inggris dan AS, itu satu-satunya zaman keemasan yang masih jalan, dan ini erat kaitannya sama revolusi industri. Apa sih yang bikin era ini beda? Kok bisa bertahan lebih lama dari yang lain? Nah, ini poin yang krusial banget. Revolusi industri itu dianggap unik karena untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, kemajuan teknologi itu jadi berkelanjutan, sustain gitu. Bukan cuma ledakan sesaat terus padam, tapi jadi revolusi yang terus memberi, meminjam istilah di buku. Kenapa bisa gitu? Karena didorong oleh semacam ideologi kemajuan dari pencerahan industri, Industrial Enlightenment. Ada keyakinan kuat kalau lewat akal sehat, sains, dan kebebasan, manusia itu bisa terus-menerus memperbaiki nasibnya. Optimisme tadi, tapi dalam skala yang lebih sistematis. Dampaknya yang nggak bisa dipungkiri, luar biasa banget. Sumber ini nunjukin data penurunan drastis kemiskinan ekstrim global. Dari sekitar 8 dari 10 orang tahun 1820, sekarang jadi kurang dari 1 dari 10. Harapan hidup naik 2 kali lipat lebih, kematian anak turun tajam, perbudakan sebagai institusi legal dihapuskan hampir di seluruh dunia. Emansipasi perempuan juga, meskipun kita tahu perjuangan kesetaraan masih panjang ya. Tapi kan revolusi industri juga sering dapat citra negatif ya. Pabrik kumuh, asap hitam, pekerja dieksploitasi. Buku ini ngakuin kok adanya sisi gelap itu, nggak mungkin nggak ada. Tapi buku ini juga coba menantang narasi yang cuma fokus ke sisi negatifnya. Misalnya gambaran dari Engels, atau kayak di upacara pembukaan Olimpiade London 2012 itu. Dengan ngutip studi kayak karyanya Emma Griffin, yang analisis ratusan autobiografi pekerja biasa zaman itu, ternyata kelihatan kalau buat banyak orang, terutama yang pindah dari desa ke kota, era industri itu justru berarti lepas dari ancaman kelaparan yang selalu menghantui. Dan ada kesempatan baru. Meskipun hidup ya tetap keras banget. Jadi penting buat lihat dua sisinya, biar seimbang gitu. Oke. Jadi era kita ini unik karena kemajuannya sustain. Tapi, apakah berarti kita kebal dari pola kemunduran yang udah menimpa peradaban-peradaban sebelumnya? Tadi Anda sempat singgung soal gema-gema masa lalu yang agak mengkhawatirkan. Betul. Analisis dalam buku ini nunjukin ada beberapa paralel atau gema yang patut kita waspadai di zaman sekarang. Misalnya, ada kecenderungan buat membekukan status quo. Lewat apa? Lewat regulasi yang mungkin berlebihan. Yang niatnya baik, tapi malah bisa menghambat inovasi baru yang sifatnya disruptif. Kita juga lihat munculnya faksi-faksi yang makin keras dan nggak mau kompromi. Buku ini ngasih contoh kelompok kanan nasionalis dan kiri woke. Kalau salah satunya dapat kekuasaan penuh, ada potensi mereka maksain ortodoksi versi mereka sendiri dan nekan pandangan yang beda. Wah, itu mirip banget sama pemaksaan ortodoksi yang tadi dibahas ya. Persis. Polanya mirip. Terus, ada tantangan dari rival eksternal yang udah banyak belajar dan niru teknologi serta metode barat. Sumbernya nyebut Tiongkok dan Rusia sebagai contoh. Ini mirip kayak dulu suku-suku Jermanik belajar dari Roma atau Mongol belajar dari Tiongkok. Ditambah lagi, kita hadapi guncangan global yang bersamaan. Pandemi, perubahan iklim, krisis pengungsi, terorisme. Ini semua kan nguji ketahanan sistem kita banget. Jadi pertanyaan besarnya sekarang, gimana kita akan bereaksi menghadapi semua ini? Itu yang bakal nentuin nasib zaman kita ke depan. Tepat sekali. Itu dia pertanyaan kuncinya menurut buku ini. Dihadapkan pada semua tekanan dan tantangan ini, pilihan kita apa? Apakah kita mau memperkuat lagi fondasi keterbukaan, kebebasan bereksperimen, dan institusi inovasi yang udah bawa kita sejauh ini? Atau kita malah nyerah sama rasa takut, mundur ke proteksionisme, nyalahin pihak luar, bikin kontrol makin ketat, jadi makin pesimis? Sejarah nunjukin, pilihan kedua itulah yang seringkali jadi awal dari akhir sebuah zaman keemasan. Ada kutipan dari Abraham Lincoln yang dikutip di sini, relevan banget. Dia bilang, kalau kehancuran datang menimpa kita, kita sendirilah yang akan jadi penyebab dan pelakunya. Sebagai bangsa orang bebas, kita harus hidup selamanya, atau mati karena bunuh diri. Peringatan yang keras banget ya, bahwa nasib kita itu ada di tangan kita sendiri, tergantung respon kita. Oke. Kalau gitu dari semua penelusuran sejarah pasang surut peradaban ini, apa nih pelajaran inti yang paling penting buat kita bawa pulang?
Pelajaran utamanya sih cukup jelas ya, dan konsisten di semua contoh tadi. Kemajuan pesat manusia itu tumbuhnya paling subur di lingkungan yang terbuka. Terbuka sama ide baru, orang baru, perdagangan, dan juga bebas. Maksudnya ada ruang buat coba-coba, buat bertanya, buat berinovasi tanpa dihantui rasa takut. Sebaliknya, kemunduran itu seringkali dipicu oleh ketakutan. Rasa takut ini yang mendorong kita buat menutup diri, cari kambing hitam, dan membiarkan elit yang udah nyaman itu maksain ortodoksi demi jaga posisi mereka. Dan ini penting buat Anda semua para pendengar, sejarah ini bukan cuma cerita dongeng masa lalu. Ini kayak cermin. Ngasih lihat kalau kemajuan itu bukan sesuatu yang otomatis datang. Bukan sesuatu yang dijamin bakal ada terus. Harus dirawat secara sadar. Kita perlu waspada sama refleks alami kita kalau lagi krisis. Refleks buat nutup pintu, nutup jendela. Karena justru jebakan itu loh yang udah bikin banyak peradaban hebat sebelumnya tenggelam. Anggap aja ini kayak pelajaran berenang dari sejarah gitu. Mungkin sebagai pemikiran penutup ya, ada satu gagasan yang cukup provokatif dari buku ini, yang mungkin bisa Anda renungkan nanti. Pertarungan abadi antara kebebasan lawan paksaan, antara akal sehat lawan ketakutan, itu sebenarnya bukan bentrokan antar peradaban. Bukan Barat versus Timur, atau Utara versus Selatan, tapi itu adalah bentrokan yang terjadi di dalam setiap peradaban, di dalam setiap masyarakat, dan bahkan, kalau mau ditarik lagi, di dalam diri kita masing-masing. Setiap budaya itu punya potensi buat melahirkan keajaiban kayak Athena, tapi juga punya potensi buat jadi kaku kayak Sparta. Setiap dari kita mungkin punya dorongan buat terbuka, buat belajar hal baru, tapi juga ada godaan buat bertahan sama apa yang udah kita yakini aja, yang udah nyaman. Jadi mungkin tantangan terbesar kita bukanlah nyari satu solusi besar buat semua masalah. Tapi gimana caranya kita menjaga supaya budaya kita ini tetap cukup terbuka, cukup dinamis, sehingga kita bisa terus belajar, terus adaptasi, terus nemuin solusi-solusi baru buat setiap tantangan yang muncul. Kayak konsep 10.000 hal dari Tiongkok kuno itu, yang menghargai keragaman cara dalam menghadapi dunia yang kompleks ini. Pilihan ada di kita semua, sisi mana yang mau kita perkuat. Wah, refleksi yang kuat sekali ya untuk menutup penelusuran mendalam kita kali ini. Terima kasih banyak sudah menyimak dan ikut berpikir bersama kami. Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.